Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah ikhwatu iman yang berbahagia, kembali bertemu dalam kajian fikih kurban. Kali ini adalah edisi atau sesi yang kedua yang akan membahas atau bertajuk Fadilah wa Khosois Kurban. Yani kita akan membahas beberapa fadilah, beberapa keutamaan dan beberapa khosois, keistimewaan kurban berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ikhwatu iman yang berbahagia, yang pertama fadilah kurban itu adalah media taqarrub ilallah. Media taqarrub yaitu media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang harus dilakukan dengan ikhlas. Jadi ada dua kata kunci dalam fadilah yang pertama ini, yaitu taqarrub dan ikhlas, ya. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah media taqarrub ilallah, media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang harus dilakukan dengan ikhlas. Ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 27, yakni ayat Al-Quran yang menceritakan tentang berkurbannya anak-anak Adam, yaitu berkurbannya Qabil dan Habil, ya, yaitu berkurbannya, sehingga syariat kurban ini menjadi syariat yang sudah disyariatkan oleh Allah sejak manusia pertama, yaitu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, watslu alaihim naba abdi Adam bil haq. Ceritakanlah kepada mereka, yakni kepada umat Islam, naba abdi Adam bil haq, kisah kedua putra Adam dengan benar, dengan sebenar-benarnya. Id qarraba kurbanan, ini yang harus digarisbawahi, yaitu ketika keduanya, yaitu Qabil dan Habil, qarraba mendekatkan diri kepada Allah, kurbanan dengan mempersembahkan pengorbanan. Patukubila min ahadihima, tetapi Allah hanya menerima kurban dari salah seorang di antara mereka, yakni kurbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhor, dan tidak menerima kurban yang lainnya, yakni kurbannya Qabil. Jadi kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil tidak diterima. Qala, kemudian Qabil berkata kepada Habil, la'aqtulannaka, aku akan membunuhmu, aku akan mencelakaimu, yaitu jadi Qabil mengancam Habil, ya. Qala, kemudian Habil berkata, ulangi, qala, kemudian Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya akan menerima pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah hanya menerima kurbannya yang dilakukan dengan motivasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 27. Jadi ayat ini menjelaskan melalui kisah kurbannya kedua anak Adam alaihissalam, bahwa kurban keduanya, ya, ternyata Allah menerima hanya satu saja dari kedua anak Adam tersebut. Jadi Adam punya anak Qabil dan Habil, dan kedua-duanya bertaqarrub kepada Allah dengan mempersembahkan kurban, pengorbanan, gitu. Ke Habil mempersembahkan karena dia dididik, dikader oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah, dikader dalam bidang peternakan, maka dia mempersembahkan hasil ternaknya. Sementara Habil dididik oleh Allah, oleh Nabi Adam alaihissalam dalam bidang pertanian, sehingga dia mengorbankan hasil pertaniannya. Nah, pengorbanan itu, keduanya itu adalah media taqarrub ilallah, media mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya bisa dengan mempersembahkan anfus atau mempersembahkan diri saja, tapi juga harus lengkap dengan amwalnya, dengan persembahan hartanya. Dalam hal ini adalah mempersembahkan hasil pertanian kalau syariatnya zaman dahulu, atau hasil
peternakan gitu. Tetapi Allah ternyata hanya menerima kurban dari salah seorang di antara mereka, yakni kurbannya Habil. Sementara kurbannya Kabil tidak diterima oleh Allah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin gitu ya. Jadi Allah hanya menerima kurban salah seorang di antara mereka. Sementara kurban yang lainnya, yakni kurbannya Kabil itu tidak diterima oleh Allah. Kemudian Habil menjelaskan bahwa Allah hanya menerima kurban orang yang ikhlas kepada Allah. Semata-mata ini untuk taqarrub ilallah, untuk semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, sementara kurbannya Kabil itu tidak ikhlas kepada Allah. Jadi dikisahkan bahwa Kabil itu berkurban karena menginginkan menikah dengan Iklimah. Sementara syariat zaman dulu, zaman Nabi Adam, ya, saudara kembar itu kemudian dengan pernikahan silang. Iklimah adalah kembarannya kembarannya Kabil, dan Labuda adalah kembarannya Habil gitu. Oleh karena itu maka harus disilang. Habil menikah dengan Iklimah dan kemudian Kabil menikah dengan Labuda. Tetapi kemudian si Kabil ini menginginkan menikah dengan Iklimah, ya, sehingga kemudian ketika datang syariat kurban, Kabil menjadikannya ini sebagai Kabil menjadikannya ini sebagai media bagi dia untuk mendapatkan Iklimah gitu. Sehingga Allah tidak menerima pengorbanannya dari Kabil, dan Allah hanya menerima pengorbanan dari Habil. Ya, oleh dikisahkan dalam Qasasul Anbiya, dalam kisah-kisah para nabi, dalam satu riwayat bahwa karena keikhlasannya Habil, ya, maka Habil itu mengorbankan yang terbaik. Jadi kalau ikhlas pasti yang terbaik yang dikorbankan. Jadi karena dia sebagai peternak, dia korbankan hewan yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat gitu. Sementara Habil karena tidak ikhlas, dia mengorbankan hasil pertaniannya yang kurang baik, yang tidak baik gitu. Ya, lamun buah manu kences, kalau sayuran yang sudah layu dan lain sebagainya lah. Kalau gambarannya seperti itu. Sehingga Allah tidak menerima kurbannya Kabil dan hanya menerima kurbannya Habil. Jadi pelajarannya dalam kisah kurbannya dua anak Nabi Adam alaihi salam ini yang dijelaskan dalam surat 5 ayat 27, bahwa Allah hanya menerima kurbannya dari orang yang ikhlas. Dia berkurban semata-mata karena Allah dalam rangka taqarrub ilallah, ya. Dan tidak menerima orang yang berkurban karena untuk pamer, karena untuk status sosial dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kurban itu adalah bukti hubullah. Ya, yang kedua, fadilah kurban adalah bukti hubullah. Bukti atau cara kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Ini dikisahkan dalam Al-Qur'an surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102 sampai 108. Ini berkaitan dengan kisah kurbannya Nabiullah Ibrahim. Jadi kalau tadi kisah kurbannya kedua putra Nabi Adam, ini adalah kisah kurbannya Nabiullah Ibrahim. Sehingga kita menyimpulkan bahwa kurban ini bukan hanya sekarang, tetapi sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sejak manusia pertama oleh Allah diciptakan, itu sudah disyariatkan kurban. Hanya syariatnya berbeda dalam bentuknya atau dalam caranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balago ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu, yaitu Nabiullah Ismail, balago sa'ya, sampai pada umur balig, qala, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, ini arofil manam, aku melihat di dalam mimpiku. Artinya Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya itu, ani azbahuka, aku menyembelihmu. Fangzur madataro, maka lihatlah atau bagaimana pendapatmu tentang mimpiku itu. Jadi ceritanya adalah Nabi Ibrahim itu mengidam-idamkan putra,
ya, meminta kepada Allah, mengidam-idamkan putra gitu. Padahal Nabi Adam sudah tua, istrinya juga Siti Saroh sudah tua, dan sampai dalam Quran itu disebutkan akhir sudah menopause ya. Nah, sudah tua, tetapi Ibrahim terus berdoa kepada Allah karena belum dikaruniai anak. Meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dikaruniai seorang anak. Ya, kemudian singkat cerita Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Ya, dengan Sayyidah Hajar. Jadi Sayyidah Hajar ini adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Saroh dan kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim untuk diperistri, menjadi istri keduanya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian ternyata Allah memberikan pabasyarnahu bigulamin halim. Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan akan diberinya seorang anak yang nanti keluar dari perut istri mudanya, yaitu Siti Hajar. Jadi berdoa semenjak bernikah dengan Siti Saroh belum dipunyai anak, berdoa agar memiliki putra, maka kemudian Allah memberikan jawaban, memberikan kabar gembira, diberikan putra melalui istrinya yang kedua, yaitu Siti Hajar. Jadi ini, nah nanti yang dari Siti Hajar ini lahirlah yang diberi nama, seorang bayi yang diberi nama Ismail. Ketika lahir gitu, kemudian Allah memerintahkan untuk menyimpan Siti Hajar dan Ismail di Bakah, di satu tempat, di satu lembah yang bernama Bakah, lembah tangisan. Ya, kenapa disebut lembah tangisan? Bakah itu adalah lembah tangisan karena tempat itu tempat yang menangislah kalau orang lewat ke situ. Artinya tidak ada kehidupan di situ. Nanti ini kemudian berkembang menjadi satu kota yang besar diberi nama Mekah. Jadi dulunya namanya Bakah. Ya. Nah, jadi setelah lahir maka justru Allah memerintahkan untuk menyimpan keturunannya itu, yaitu Ismail, sekaligus dengan Siti Hajar di satu tempat yang bernama Bakah, yaitu di Mekah ya, di sisi Baitullah ya. Sementara Ibrahim ada di Kan'an, ada di Palestina gitu deh. Ya, jadi dan itu harus disimpan jauh di Bakah, di kota Mekah. Ya, ini karena jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu kan Robbi al hada baladan amina warjuk alahu minasamarat dan seterusnya. Jadi memohon kepada Allah agar diberikan rizki berupa balad aminan, satu negeri yang aman, satu baldah yang toibah warubun gofur. Maka untuk itu harus disimpan kadernya, yaitu Siti Hajar, yang nanti akan mendidik kadernya yang kedua, yaitu Nabi Ismail. Jadi singkat cerita Ismail disimpanlah di situ. Nah, kemudian setelah belasan tahun, nah dalam ayat ini, dalam kembali ke surat As-Saffat yang tadi dibacakan, palama balago mahu saya, ketika sampai pada umur sanggup, ya, para ahli tafsir menjelaskan umur sanggup itu adalah umur balig. Kalau dikonversi ke sekarang itu sekitar belasan tahun, mungkin kalau dulu sudah puluhan tahun mungkin ya. Nah, jadi setelah usia balig, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menengok anak dan istrinya di Mekah. Nabi Ibrahim di Kan'an, Nabi Ibrahim di Palestina, datang ke Mekah. Ya. Nah, ketika sampai ke Mekah, ya, ketika sampai di Mekah, Nabi Ibrahim mimpi sehari, 2 hari, 3 hari mimpi. Dalam mimpinya itu adalah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Jadi setelah bertemu, ya, setelah kangen sekian tahun tidak bertemu, nah setelah bertemu, kemudian Nabi Ibrahim selama 3 hari bermimpi terus. Ya, dalam mimpinya itu adalah menyembelih Nabi Ismail. Ya, maka Nabi Ibrahim tidak langsung menyembelih. Nabi Ibrahim kemudian berdialog. Nah, masuklah ke ayat ini. Palama balago mahu saya, ketika Nabi Ismail berumur sanggup atau ketika sudah balik, qala ya bunaya, wahai anakku, Nabi Ibrahim bersabda, ya bunaya, wahai anakku, ini arafil manam ani adbahuka. Aku melihatmu dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ya, Ismail paham bahwa Ibrahim itu seorang nabi, seorang rasul dan pimpinannya. Ya, jadi dan pimpinannya itu berstatus sebagai rasul dan mimpinya adalah wahyu. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Fangdur madataro."
apa pendapatmu tentang mimpiku itu? Qala, berkata Ismail, ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan ya Allah mendapati aku insyaallah minas sabirin dalam keadaan sebagai atau digolongkan kepada orang-orang yang sabar. Jadi Ibrahim berdialog dengan putranya, bagaimana pendapat putranya tentang mimpinya menyembelih anaknya. Kemudian ya Ismail menjawab pertanyaan bapaknya itu, if'al matu'mar, jangan banyak didiskusikan, laksanakan aja langsung. Mudah-mudahan engkau mendapati aku insya Allah dari termasuk golongan orang-orang yang sabar. Jadi kita bayangkan Ismail di usia mulai balig sudah mengenal kesabaran yang sebenar-benarnya sabar, yaitu siap melaksanakan perintah Allah. Walaupun perintah Allah itu adalah menyembelih dirinya sendiri. Ya satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, ini juga sebagai gambaran bahwa Ibrahim sedang sebenarnya adalah menguji Siti Hajar. Ya, menguji Siti Hajar, menguji apa? Menguji hasil dari kadernya itu. Jadi Siti Hajar itu kan mengkader Ismail untuk membangun baladan aminah, untuk membangun satu negeri, satu negara yang aman, satu negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, satu negeri yang melaksanakan hukum-hukum Allah. Ya, itu pasti kadernya itu harus kader yang sobirun. Sobirun itu adalah kader yang mujahid, yang sabar, gitu, sampai siap disembelih, gitu. Ya, makanya ini sebenarnya ujian juga kepada Siti Hajar. Apakah sukses pengkaderannya atau tidak? Diuji langsung dengan cara nanya kepada Ismail. Jadi kalau sederhananya Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail, ini adalah perintah Allah, ya sudah saja Ismail disembelih dengan cara ketika Ismail tidur langsung disembelih, gitu. Ternyata Ibrahim berdiskusi dulu dengan anaknya. Bagaimana pendapatmu? Ini mimpi bapak begini. Ya, mimpi bapak begini. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Dan jawaban ini sesuai dengan harapan. If'al matu'mar, bapak jangan banyak diskusi. Laksanakan saja perintah Allah. Mudah-mudahan engkau mendapati aku insya Allah digolongkan kepada orang-orang yang sabar. Jadi kira-kira gambarannya bagaimana ini Siti Hajar mengkader Ismail sampai melahirkan sobirun, mujahidun sobirun, ya, seorang pejuang yang sabar. Itu di ayat 102 surat As-Saffat. Terus kemudian di ayat 103-nya, falama aslama watallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah, watallahu lil jabin, dan sudah membaringkan anaknya di atas pelipisnya, artinya sudah siap disembelih, gitu. Kemudian di ayat 104-nya, wa nadainahu an ayya Ibrahim. Kemudian Allah memanggil Ibrahim, hei Ibrahim. Di ayat 105-nya, qad shadaqta ru'ya inna kadzalika najjil muhsinin. Di ayat 105-nya Allah berfirman, ya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi dalam dramanya itu Ismail sudah siap disembelih, sudah pisau sudah diasah, gitu, dan Ibrahim sudah siap menyembelih, dan Ismail pun sudah siap disembelih, sehingga kedua-duanya aslama watallahu lil jabin. Ketika kedua-duanya sudah berserah diri kepada Allah, ya, sudah pasrah sumerah kepada Allah, dan sudah siap segala sesuatunya untuk dilakukan penyembelihan, ya. Kemudian Allah memanggil Ibrahim, hei Ibrahim, qad shadaqta ru'ya, sudah cukup, engkau sudah membenarkan mimpimu. Ini hanyalah ujian bagi orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di ayat 106-nya Allah berfirman, inna hadza lahuwa bala'um mubin. Ini adalah betul-betul ujian yang nyata. Wa fadainahu, di ayat 107-nya Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin adim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarokna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan kisah Ibrahim itu, ya, di kalangan orang-orang yang kemudian. Surat As-Saffat ayat 37 ayat 118.
Jadi setelah keduanya pasrah, setelah siap untuk disembelih, maka kemudian Allah berfirman, jangan lakukan penyembelihan. Engkau sudah membenarkan mimpimu. Mimpinya Nabi Ibrahim adalah wahyu. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Engkau sudah membenarkan wahyu. Wahyu adalah firman Allah. Perintah Allah, berarti mimpinya Ibrahim adalah perintah Allah. Engkau sudah membenarkan perintah Allah. Ini hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau sudah membuktikannya dengan sungguh-sungguh, ya. Wa fadainahu bidibin adim. Kemudian Allah mengganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar, dengan kambing, ya, dengan kambing yang besar. Dan kemudian di akhir ayatnya, di ayat 108, Allah berfirman, wa tarokna alaihi fil akhirin. Kami simpan kisah ini dalam Quran untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang di kemudian hari. Jadi pelajaran bagi kita. Nah, apa pelajarannya dari kisah tersebut yang disimpan, yang dinukil oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 102-108. Jadi faidahnya atau pelajarannya bagi kita, ya, bahwa menyembelih hewan kurban itu pada hakikatnya adalah bukti cinta kita kepada Allah. Sebagaimana Ibrahim membuktikan kecintaannya kepada Allah, mampu dan siap menyembelih anaknya sendiri yang diidam-idamkan, yang ia bawa dalam doa selama bertahun-tahun, yang ia tinggalkan di Bukit Bakah sejak lahirnya hingga dia menjelang balik, yang dicintainya, ya. Maka ketika datang perintah Allah untuk menyembelihnya, maka kemudian Ibrahim siap menyembelih, ya, dan Ismail pun siap disembelih, dan Siti Saroh pun siap disembelih, ya, siap atau menyetujui penyembelihan tersebut. Inilah keluarga yang ke semua anggota keluarganya, bapak, anak, istri, semuanya adalah keluarga yang asyadu hubbalillah, yang betul-betul mencintai Allah sehingga sanggup mengorbankan apapun yang dicintainya untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menunaikan program Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berkurban, selain ini adalah sebagai media bukti kita cinta kepada Allah, tapi juga harus mengingatkan bahwa harta yang kita miliki, bahwa apapun yang kita miliki ini adalah, dan yang kita cintai ini tidak lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, tidak lebih diprioritaskan daripada perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga kita ketika menyembelih hewan kurban tersebut adalah menyembelih segala kecintaan kita terhadap dunia untuk semata-mata mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau mencintai dunia karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah faidah yang kita bisa ambil dalam kisah kurbannya Ibrahim sebagai media atau sebagai bukti hubullah, sebagai bukti kecintaannya kepada Allah. Yang berikutnya, faidah atau fadilah dari berkurban, keutamaan dari berkurban adalah media tasyakur. Ini kita lihat faidah dalam Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 34-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala marazaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falhu aslimu wabasyirul mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang dirizkikan oleh Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Jadi ini adalah surat Al-Hajj ayat ke-34. Ayat ke-35-nya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum minal muqimis shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, adalah orang-orang yang sabar terhadap apa-apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian harta yang telah kami rizkikan kepada mereka. Surat Al-Hajj ayat 34 dan 35. Jadi dalam ayat ini adanya mansakan, adanya syariat penyembelihan agar kamu lihat kurusmallah ala marazaqahum, agar kamu bisa berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah
dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada kalian. Jadi artinya adalah diberikannya syariat kurban agar kamu mampu bersyukur. Bersyukur itu adalah lihat kurus malu ala marzaqahum. Kita bisa menyebut nama Allah dari rizki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian. Min bahimatil an'am, dari berupa hewan ternak, binatang-binatang ternak. Ya, jadi Allah menjadikan syariat berkurban agar kamu bisa menyebut nama Allah, bisa menyebut kalimat tahmiz, alhamdulillah, terhadap rizki yang telah Allah berikan, artinya bersyukur. Dan ketika hewan itu disembelih, kita pun menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Jadi dalam ayat ini adalah faidahnya kepada kita bahwa adanya syariat kurban adalah media kita untuk bertasyakur. Jadi orang yang berkurban itu adalah orang yang tahu diri, ya, yang tahu bahwa rizkinya itu adalah pemberian dari Allah, bahwa harta yang dimilikinya adalah pemberian dari Allah, rizki dari Allah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur, orang yang pandai bersyukur adalah orang yang menjadikan harta pemberiannya itu sesuai dengan maksud yang memberikannya. Ya, termasuk di dalamnya adalah perintah untuk melaksanakan berkurban. Jadi berkurban ini adalah bukti bahwa kita tasyakur. Maka kebalikannya, orang yang tidak berkurban adalah orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Jadi seolah-olah dia memahami bahwa apa yang dimilikinya itu adalah hasil dirinya. Tidak ada peran Allah dalam harta yang dimilikinya itu. Tidak ada peran orang lain dalam harta yang dimilikinya itu. Jadi terutama peran Allah dalam ayat ini, ya. Jadi inilah fadilah dari berkurban, yaitu media tasyakur ilallah. Yang keempat, berkurban itu adalah media syiar. Media syiar itu media untuk mengagungkan agama Allah. Firman Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan kami jadikan unta-unta, ya, yang disembelih itu sebagian dari syiar-syiar Allah, ya, lakum, bagi kalian, fiha khairun, kamu akan memperoleh kebaikan yang banyak padanya, fadkurusmallahu alaiha sawaf, ya, maka sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan berdiri, ya. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani wal mu'tari. Kemudian apabila unta itu telah roboh, telah mati, maka makanlah sebagian, kemudian beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, ya, dan orang yang meminta-minta. Jadi Allah berfirman, faida wajabat, apabila sudah roboh, sudah disembelih maksudnya, fakulu, maka boleh dimakan sebagiannya, wa'at imul qani, dan jadikan hadiah, ya, untuk orang-orang yang qanaah, yang merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, wal mu'tari, dan orang-orang yang merasa tidak cukup, yaitu orang-orang yang meminta-minta. Kadzalika sakharna halakum la'allakum tashkurun. Kami menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan bahwa hewan kurban yang disembelih, di mana yang berkurban menyebut nama Allah ketika hewan kurban itu disembelih, adalah syiar-syiar agama Allah, ya, di mana keagungan dan kemanfaatan Islam dapat disaksikan dan dapat dirasakan. Jadi berkurban berarti telah menjalankan syiar Islam, di mana keagungan Islam, ya, disaksikan, di mana kemanfaatan Islam dirasakan. Ikhwatu iman yang berbahagia, ya, dalam ayat lain Allah berfirman, wa may yu'addim min sya'rillah fahuwa min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagung-agungkan syiar Allah, syiar agama Allah, itu adalah sebagian dari taqwal qulub, ketakwaan hati. Syiar itu adalah dakwah, bahkan permulaan dari dakwah. Jadi syiar itu adalah menampakkan Islam, menampakkan keagungan Islam, menampakkan kemanfaatan Islam. Tidak perlu dengan materi, tidak perlu dengan berkhutbah, tidak perlu dengan ceramah, tapi tampakkanlah Islam keagungannya. Kalaupun dengan ceramah, tampakkan keagungan Islam, itu syiar.
Tetapi yang lebih berkesan adalah menampakkan keagungan Islam dengan tindakan, dan juga tampakkan kemanfaatan Islam dengan tindakan. Jadi dengan menyembelih hewan kurban disebut nama Allah, diagungkan nama Allah, agung agama Allah ini, ya, di belahan dunia ini, kemudian berzikir kepada Allah, ya, mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid, berarti mengagungkan agama Allah, ya. Kalau yang bertakbirnya hanya seorang itu bukan syiar, tapi bertakbir banyak orang, ya, di seluruh dunia, ini adalah syiar. Yang kedua, dengan menyembelih hewan kurban, kemudian hasilnya boleh dimakan sebagiannya oleh kita, kemudian dihadiahkan kepada orang kaya dan disedekahkan kepada orang miskin sebagiannya. Ini adalah sebagai syiar, karena Islam bisa dirasakan manfaatnya tanpa perlu ceramah, tanpa perlu khutbah. Ini adalah syiar Allah, syiar untuk mengagungkan agama Allah. Jadi kesimpulannya bahwa kurban adalah media syiar, media mengagungkan agama Allah, media mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan media untuk syiar itu adalah untuk kemanfaatan Islam bisa dirasakan tanpa materi, tanpa khutbah, tanpa ceramah. Berikutnya dalam Al-Qur'an, juga dijelaskan bahwa yang kemudian kita memberi faidah kepada kita bahwa kurban adalah media takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Daging-daging unta yang kamu sembelih dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tidak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Ya. Kadzalika sakhkhara halakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah Allah menundukkan hewan-hewan kurban itu bagi kalian agar kalian mampu tukabbirullah, mengagungkan nama Allah, bertakbir ala ma hadakum, terhadap apa yang hidayah yang Allah berikan kepadamu, wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-37. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah, sampai pada keridhaan Allah adalah yanaluhu taqwa, takwanya. Jadi berkurban itu semata-mata adalah takwa, semata-mata adalah karena Allah yang memerintahkannya, bukan karena butuh status sosial, bukan karena ingin dipuji oleh Allah, tapi dipuji oleh orang lain, tetapi semata-mata adalah yanaluhu taqwa, yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Harus benar-benar ikhlas karena Allah, ya. Jadi ini adalah faedah atau fadilah yang kelima, yaitu media takwa. Dengan berkurban orang bisa punya media untuk membuktikan ketakwaannya. Kemudian yang terakhir yang bisa disampaikan dalam kesempatan saat ini, bahwa kurban adalah amalan terbaik di hari nahar. Ini dalam hadis Rasulullah SAW. An Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sabdanya, ma tuqriba ilallahi ta'ala yauman nahrin. Tidak ada orang yang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ya, yauman nahrin, pada hari nahar, bisyai'in, dengan sesuatu, huwa ahabu ilallah min ihraqid dam. Jadi tidak ada amalan yang terbaik yang dilakukan pada hari nahar, pada hari menyembelih, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah, ya, kecuali dari ikhraqid dam, dari mengocorkan darah. Maksudnya mengocorkan darah itu adalah mengocorkan darah hewan kurban, artinya menyembelih kurban. Jadi tidak ada amalan yang terbaik di hari nahar kecuali menyembelih hewan kurban. Wa anahat la ta'ti yaumal qiyamati bi kuruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Dan sesungguhnya hewan kurban itu akan datang kepadamu untuk menolongmu
pada hari akhir, pada hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dan juga dengan kuku-kukunya. Artinya hewan kurban yang kita sembelih akan datang dan jadi penolong kita dengan seluruh yang ada pada dirinya, menolong di saat kita membutuhkan pertolongan. Wa anadam la yaqa' minallahi ta'ala bimakanin qabla ayaqa' alal ardi. Dan sesungguhnya darah dari hewan kurban itu ya akan sampai kepada Allah, akan sampai kepada keridhaan Allah lebih cepat daripada robohnya hewan kurban kepada tanah. Jadi sebelum hewan kurban itu jatuh setelah disembelih ke tanah, maka kocoran pertama itu Allah sudah meridhoinya. Jadi Allah ridho semenjak kocoran atau aliran darah yang pertama akibat penyembelihan. Jadi sebelum hewan itu mati atau sebelum hewan itu roboh ke tanah, kepada tanah, maka Allah sudah meridhoi. Allah sudah ridho pada orang yang berkurban. Ya. Kemudian Rasulullah berpesan, fayatibu bihan nafsan, maka perbaguslah, maka perbaikilah dirimu, jiwamu, ya, dengan nafsan, fayatibu biha, maka perbaikilah biha, dengan hewan kurban itu, dengan berkurban itu, nafsan, jiwamu. Jadi berkurban itu kalau betul-betul dilaksanakan dengan ketakwaan, dengan keikhlasan kepada Allah, semata-mata karena melaksanakan perintah Allah, ya, maka akan berdampak payatibu bihan nafs, akan berdampak memperbagus, mempercantik, memperindah jiwamu. Jadi walaupun yang disembelih hewan kurban, tapi akan memperindah jiwamu. Artinya yang ikut tersembelih adalah hubbud dunya, yakni kecintaan kita kepada dunia akan ikut tersembelih dengan menyembelihnya hewan kurban. Hada hadis sahih isnad walam yukhrijah. Ini hadis riwayat Hakim, nomor hadis 7523 dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sanad-sanadnya, walam yukhrijahu, walaupun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Jadi inilah fadilah yang terakhir berkaitan dengan fadilah berkurban, yaitu sebagai amalan yang terbaik di hari nahar. Dan barang siapa yang berkurban karena ketakwaannya, karena keikhlasannya, maka dia bukan hanya menyembelih hewan kurban, tapi juga menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita, dan juga menyembelih sifat-sifat hubbud dunia. Ini saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan fadilah berkurban. Mudah-mudahan kita kembali bertemu insyaallah dalam kajian fikih kurban pada sesi yang ketiga dan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم